Bapak Ibu. Ibu evaluator, kami silahkan. Ya, lanjut Ibu Dewi. Terima kasih Ibu andalan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Zubair. Selamat datang Pak, kita ketemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Penguji andalan kita, dan yang kami banggakan Ibu Megawati selaku peserta. Kita tidak berlama-lama, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim langsung masuk ya, lengkap kita di room ini, dan saya persilahkan kepada Ibu Mega untuk mempresentasikan rancangannya. Silakan Bu. Ibu izin screen. Ya, silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. OTW. Belum. Masih loading. Oke. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati peserta Latsar yang bertugas di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Zubair SO selaku mentor, Ibu Niputu Dewi Setianingsi SEMM selaku coach, dan Pak Dr. Andus Ridwan Momo MSc selaku penguji yang sudah meluangkan waktunya dalam menghadiri seminar rancangan aktualisasi saya. Baik, untuk memaksimalkan waktu, saya izinkan saya untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya. Pada saat ini kami melaksanakan kewajiban kegiatan pelatihan Latsar CPNS, yang dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kami mengaktualisasikan kegiatan nilai dasar PNS serta mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hal tersebut, selama penugasan saya di BPPID, saya mengamati beberapa masalah atau isu. Adapun isu yang saya angkat pada rancangan aktualisasi ini adalah belum optimalnya pelaporan realisasi anggaran. Isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN, yang dimana PNS belum maksimal dalam memahami dan menjalankan kedudukannya. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan dan hasil tugasnya yang menunjukkan PNS yang kurang cermat dan disiplin dalam membuat laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran masih dihasilkan dalam bentuk atas dasar permintaan kebutuhan. Selain itu, isu tersebut memiliki keterkaitan dengan Smart ASN. Hal ini ditunjukkan dengan belum mampunya PNS menjadi digital talent yang membawa perubahan budaya kerja yang mengikuti perkembangan pada era teknologi canggih seperti sekarang ini. Laporan realisasi yang dihasilkan masih dalam bentuk fisik dan tingkat aksesibilitas yang masih rendah. Isu tersebut telah diuji kualitasnya dengan metode analisis APKL yang dilanjutkan dengan menganalisis penyebab permasalahan dengan menggunakan metode analisis fishbone. Setelah memetakan penyebab permasalahan, saya kemudian menentukan pemecahan masalah dari setiap penyebab masalah. Terakhir, saya melakukan analisis MC Namara untuk menentukan prioritas dari pemecahan masalah. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh solusi yang akan dilakukan untuk pemecahan isu tersebut adalah penyediaan media digital seperti website. Jika isu tersebut ditindaklanjuti, maka kegiatan monitoring kinerja tidak berjalan maksimal yang bermuara pada tidak efektifnya pencapaian visi dan misi. Hal ini mengindikasikan bahwa urgensi dari laporan realisasi anggaran belum menjadi kebutuhan penting. Adapun isu tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi pelaporan realisasi anggaran berbasis web sebagai media untuk memudahkan para pengguna mengakses laporan realisasi anggaran kapan saja dan di mana saja saat dibutuhkan, sehingga nantinya berdampak terhadap kemudahan pengguna laporan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap efektivitas kegiatan. Kegiatan aktualisasi saya
saya bagi menjadi 5 kegiatan, yang dimana dari 5 kegiatan tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Kegiatan pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, kepala subbagian perencanaan program, dan membuat jadwal sosialisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Adapun nilai berakhlak yang saya aktualisasikan pada kegiatan ini, mohon maaf, saya contohkan pada tahap 1, yaitu akuntabel. Pada saat berkonsultasi, saya memaparkan gagasan saya dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya, harmonis. Saya dan mentor berasal dari latar belakang yang berbeda yang berpengaruh pada perbedaan pola pikir, namun saya tetap menghargai hal tersebut. Adaptif. Saya menemukan gagasan atas dasar inisiatif dan gagasan tersebut sudah memiliki dasar pemikiran. Selanjutnya, pada kegiatan kedua yaitu menentukan web dan menu yang akan disediakan. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu mencari literatur rekomendasi website yang usability, mengecek ketersediaan menu website yang akan digunakan, dan mendesain layout menu website berdasarkan kegunaannya. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Nilai berakhlak yang saya aktualisasikan pada kegiatan ini pada tahap 1 berorientasi pelayanan. Saat mencari literatur web yang harus saya miliki, yaitu bekal pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan, sehingga web yang nantinya akan digunakan dapat digunakan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, nilai kompeten. Dalam memilih web, saya menggunakan berbagai literatur, tidak hanya berpatokan pada satu rujukan dengan melihat keunggulan dan kekurangannya. Selanjutnya, adaptif. Dalam memilih web, saya mengikuti perkembangan zaman agar web yang digunakan nantinya lebih kekinian, namun tidak meninggalkan kebutuhan utama dari penggunaan web tersebut. Kegiatan ketiga yaitu pembuatan website. Kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi materi yang akan dimasukkan ke dalam website. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Yang ketiga, mengatur layout website dan sistem privacy. Dan yang terakhir, menginput data materi hasil pengolahan data. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Dan Smart ASN yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nilai berakhlak yang saya aktualisasikan pada tahap ini, pada tahap 1, akuntabel dalam mengumpulkan materi, saya harus jujur dalam meminta materi dari pihak lain dan cermat memilih materi yang dibutuhkan. Kompeten dalam mengidentifikasi materi yang saya harus melakukannya dengan sebaik-baiknya agar dapat menghemat waktu dalam pengumpulan dan tepat sasaran. Adaptif dalam mengumpulkan dan mengidentifikasi materi, saya menggunakan cara online agar menghemat kertas dan mengurangi resiko kehilangan data. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu membuat panduan bahan sosialisasi, melakukan sosialisasi, dan yang terakhir adalah simulasi penggunaan website. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta berkaitan dengan Smart ASN, yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nilai berakhlak yang saya aktualisasikan pada kegiatan ini, saya contohkan pada tahap 1, pertama itu berorientasi pelayanan. Saya membuat panduan tidak berbelit-belit, saya buat dengan ringkas namun jelas agar pengguna mampu memahami panduan tersebut dengan cepat. Akuntabel. Saya membuat isi panduan sesuai dengan tata cara penggunaan web. Selanjutnya adaptif. Saya membuat panduan dengan desain yang menarik agar menarik minat pengguna. Dan terakhir, kolaboratif. Setelah selesai membuat panduan, saya memperhatikan ke teman-teman untuk dimintai saran. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi keberlanjutan website. Di sini terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengumpulkan data, pre-post test, menilai hasil evaluasi, dan membuat laporan evaluasi. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur.
Nilai berakhlak yang saya aktualisasikan pada kegiatan ini pada tahap 1, akuntabel. Data yang saya kumpulkan adalah data yang real, hasil review dari penggunaan web. Kompeten, saya meminta untuk semua pengguna mengisi angkat evaluasi penggunaan web. Adaptif dan kolaboratif, angkat evaluasi saya buat dalam bentuk online sehingga less paper atau kurang kertas, pengurangan kertas. Dan yang terakhir adalah harmonis, menerima hasil evaluasi tersebut dari berbagai latar belakang orang yang berbeda. Adapun jadwal yang nantinya kegiatan aktualisasi ini terlaksana. Untuk kegiatan pertama itu saya lakukan di minggu pertama bulan Juli. Yang kedua, kegiatan kedua di sini saya melakukannya di akhir minggu pertama dan pada minggu kedua bulan Juli. Kegiatan ketiga di sini agak memakan waktu karena di sini proses pembuatan website. Di sini saya mulai dari minggu kedua sampai awal minggu ketiga. Yang keempat ini sosialisasi. Di sini saya lakukan pada minggu ketiga dan yang terakhir evaluasi pada minggu terakhir di bulan Juli. Demikian pemaparan saya. Saya kembalikan kepada kepada Ibu. Oke, terima kasih Ibu Mega. Terima kasih banyak. Bisa di stop share. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk menjelaskan secara singkat saja Pak dukungannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Ridwan Mumu. Sehat selalu Pak, ini guru saya ini. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi. Kemudian Ibu Evaluator, khususnya kepada adik kami ini, peserta Laskar Ibu Dewi, Ibu Megawati. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah kita semua pada hari ini diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu pada hari ini dalam rangka proses ujian rancangan peserta Laskar Ibu Megawati. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya atas nama pimpinan dan sebagai mentor prinsipnya sangat mendukung rancangan aktualisasi nilai dasar ASN dengan judul optimalisasi pelaporan realisasi anggaran berbasis web pada perangkat daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi oleh adik kami atau Ibu Megawati karena sangat memudahkan kita, memudahkan pimpinan serta para pengguna mengakses laporan realisasi anggaran kapan saja dan di mana saja saat dibutuhkan. Dengan kemudahan tersebut berdampak terhadap kemanfaatan laporan realisasi itu sendiri dalam penilaian kinerja dan efektivitas kegiatan. Kondisi yang sekarang terjadi memang aksesibilitas laporan realisasi anggaran masih rendah dan bersifat fisik sehingga laporan tersebut tidak dapat diperoleh kapan saja saat dibutuhkan. Laporan realisasi cenderung dia diakses secara akurat pada saat akhir tahun. Secara umum di akhir tahun pelaporan ataupun saat ada permintaan dari pihak berkepentingan. Sehingga dengan adanya aksi perubahan rancangan aktualisasi memang kami sangat bersyukur, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan berkelanjutan. Jadi sehingga sangat bermanfaat untuk mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah tentunya. Kami sekali lagi sangat mendukung, mengapresiasi rancangan aktualisasi yang dirancang oleh peserta Laskar Ibu Megawati ini. Selanjutnya kami sangat untuk keberlanjutannya ini kami sangat memohon bantuan daripada Ibu Coach untuk memberikan bimbingan dan khususnya sangat kami perlukan saran-saran masukan daripada Bapak Penguji supaya ide-ide ini tidak hanya sekedar ide, jadi bisa bermanfaat tentunya melalui bimbingan pakar-pakar seperti Pak
Ridwan Momo supaya ini bisa bermanfaat. Tentunya sekarang ini untuk mendukung program reformasi birokrasi peningkatan sektor pelayanan publik. Itu saja barangkali dukungan kami. Semoga kita selalu sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Penguji untuk memberikan tanggapan serta sarannya. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sekalian, di Ibu Kops, Ibu ini Putu Dewi Setianingsi, yang saya hormati Pak Mentor, Pak Zubair, yang saya banggakan Ibu peserta laskar ini, Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati saya, Pak. Sekali waktu mamamu hamil terus suka sekali lihat Ibu Megawati ya. Sekarang masih suka. Iya, Pak. Dan yang terima kasih juga ke Pak Ibu evaluator yang sudah mengatur semua ini. Pertama, tolong lembaran jawaban bagian bawah dirubah ya, tidak ada kerjasama. Ya, Oh, ya, Pak. pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan C5 langsung badan pengembangan, tidak ada Ya, kerjasama. baik, Pak. Ya. Siap. Ya, supaya pemerintah provinsi tidak ulang, jadi provinsi-provinsinya di bawah saja. Oke, Ibu Mega, saya cuma ingin butuh penjelasan. Apa yang Ibu Mega ingin optimalisasikan? Ya, baik Pak. Apakah SDM-nya, apakah metodenya, apakah prosesnya? Jadi yang ingin saya optimalisasikan itu Pak terkait metode penyediaan laporan realisasinya Pak. Metode penyediaan. Oh jadi ya. Pada yang mau dioptimalkan itu metodenya. Iya Pak. Melalui web. Iya Pak, betul. Ya. Itu bisa dalam sebulan ini. Bisa dalam sebulan ini. Insya Allah bisa Pak, karena saya sudah coba belajar juga terkait dan mencari literatur web yang mudah Pak digunakan dan pembuatannya pun tidak memakan waktu yang lama. Ini sudah sesuai dengan jabatan yang Ibu Mega lama? Kemarin Pak, pada saat pendaftaran PNS saya daftarnya ahli pertama peneliti Pak. Namun karena kami belum melaksanakan diklat fungsional, jadi kami masih dibawahi dibawahi oleh bagian kepegawaian, sehingga kami dinotadinaskan untuk sementara untuk saya sendiri Pak di bagian ini Pak, sekretariat. Terus judul ini sesuai dengan jabatan yang dilamar atau dengan posisi sekarang? Posisi sekarang Pak. Oh, posisi sekarang. Ya. Terus apa alasan Anda mengambil realisasi anggaran? Karena yang saya apakah lihat Anda dari punya basic masalah anggaran? Bagaimana Pak? Apakah Anda punya basic masalah anggaran sampai Anda mengambil realisasi anggaran? Baik Pak, jadi kebetulan saya basicnya memang dari akuntansi, dan sebelum PNS ini saya kerja honorer di bagian keuangan juga Pak, di Dinas Kesehatan. Oh ya, betul, sudah pas. Nah, sekarang cuma saya ingin katakan sama Ibu Mega, nanti konsultasi kembali ke Pak Mentor, Ibu Mentor, karena optimalisasi ini kan pengertiannya masih umum. Ya. Apa yang mau dioptimalkan? Yang mau dioptimalkan ini adalah, karena optimalisasi adalah proses, dalam proses ini tentu ada yang dioptimalkan. Dioptimalkan sebelumnya itu apa? Karena belum berakhlak, sudah pasti belum berakhlak. Yang mau dioptimalkan ini berakhlak. Jadi oleh karena itu nanti terserah nanti dikonsultasi kembali apakah yang dioptimalkan ini apakah SDM-nya mau ditingkatkan atau tidak, atau metodenya. Kalau metodenya berarti tata kelolanya. Nanti di-answer kembali. Oke, saya sudah tanya tadi bahwa jabatan fungsional yang Ibu lamar tidak sesuai dengan penempatan sekarang, posisi sekarang, sehingga judulnya pun juga
tidak sesuai dengan jabatan yang Ibu lamar. Oke. Terus yang kedua, saya ingin tahu bahwa pelaporan itu pada suatu saat nanti bisa saya atau yang memerlukan atau yang ingin mengetahui bisa di mana saja dan kapan saja. Apakah itu tidak mengganggu SOP yang ada di Badan Penelitian? Baik Pak, justru kan di penempatan saya itu memang mewajibkan untuk laporan realisasi itu harus tersedia Pak. Jadi setiap ada realisasi anggaran itu informasi yang disediakan itu harus selalu ada Pak untuk sebagai alat evaluasi atau monitoring terkait dengan pencapaian realisasi BPPID sendiri Pak, agar nantinya ketika ada keperluan seperti rapat TEPRA, Rapim itu capaian realisasi yang dicapai oleh BPPD ini Pak bisa istilahnya bisa sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya atau mencapai target yang diinginkan. Seperti itu Pak. Bisa dalam sebulan ini bisa. Karena ini kan Pak datanya ini kan nanti saya olah tergantung dari pada 1 bulan itu ada tidaknya realisasi atau realisasi keuangan yang tercapai. Jadi kalau misalnya memang kalau tidak ada berarti bagaimana dengan judul ini? Sebelumnya Pak saya sudah konsultasi di bagian program perencanaan itu Pak, terkait dalam sebulan itu apakah ada, mereka bilang pasti ada dalam sebulan Pak. Jadi nanti Ibu Coach, nanti kita sama-sama ke Badan Penelitian ya. Kita mau lihat apakah inovasi yang Anda buat ini bisa tidak digunakan, karena kalau kita membuat inovasi itu harus kita lihat apakah dia efisien, waktunya kapan, bisa digunakan secepatnya, mudah dan segala macamnya. Yang kita ini kan rancangan aktualisasi, mengangan-angan dulu, jangan angan-angan kita setinggi langit, tapi kita tidak mampu melaksanakannya, dan kita ingin melaksanakan menggunakan media web ini, tapi medianya belum ada. Jadi kita harus siapkan dulu medianya, baru kita mencoba apa yang kita ingin optimalkan. Apakah ingin kita tingkatkan SDM-nya, ataukah ingin kita tata kelola metodenya, atau apa segala macam. Ya? Nah, nanti konsultasi kembali ke Ibu Mentor. Yang berikutnya, saya ingin minta penjelasan permasalahan umum yang Adik sudah lakukan dengan memberikan nilai tertinggi, sehingga Adik bisa mendapatkan judul ini, dan keterkaitannya dengan kegiatan dan tahapan, serta nilai-nilai ASN yang Anda gunakan sebegitu selektif, apa alasannya? Coba. Mulai dari permasalahan utama, Anda selesai, cek, sampai tumbuh judul ini, dan Anda aktualisasikan di lapangan dengan menggunakan kegiatan ini, dengan nilai dasar ASN ini. Silakan. Jadi Pak, saya mengamati selama saya bekerja di sini, saya mengamati yang real. Ya, mengamati isu di BPPD sini Pak, ada 3 isu yang saya anggap penting di sini. Yang pertama terkait itu tadi masalah belum optimalnya pelaporan realisasi anggaran. Yang kedua kurang efektifnya manajemen pegawai, dan yang ketiga belum maksimalnya pengelolaan pengarsipan data Pak yang masih bersifat fisik juga. Nah, dari 3 di sini kan saya harus memilih satu masalah yang betul-betul saya anggap penting untuk saya angkat dalam rancangan aktualisasi ini. Saya menggunakan metode analisis APKL dengan memberikan skor dari ketiga isu tersebut. Nah, dari ketiga isu tersebut, berdasarkan analisis itu saya mendapati atau memperoleh skor tertinggi pada belum optimalnya pelaporan realisasi anggaran. Kali ini juga didukung dengan data penunjang yang saya miliki, yang memperkuat kenapa saya mengambil isu tersebut. Setelah itu Pak, saya mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebab dari belum optimalnya pelaporan realisasi ini. Nah, setelah di sini saya menggunakan analisis Fishbone.
di sini ada ada 4 kriteria penyebabnya, yaitu dari sumber dayanya, metodenya, sistem, dan lingkungannya. Dari sisi sistem di sini Pak, saya ambil karena laporannya hanya masih bersifat fisik dan aksesibilitasnya masih rendah. Nah, dari penyebab masalah itu Pak, saya menentukan gagasan dari masing-masing penyebab masalah. Namun tidak semua saya ambil karena mengingat pelaksanaan aktualisasi ini hanya 1 bulan, sehingga saya menggunakan analisis MC Namara dengan diberikan skor juga Pak terkait prioritas pemecahan masalah yang saya akan lakukan. Nah, dari situlah saya mendapati skor yang tertinggi itu penyediaan media digital yang saya akan gunakan nanti dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, kemudian dari situ saya merancang beberapa kegiatan dan saya dalam pelaksanaannya menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini, di mana nilai-nilai dasar ASN ini tidak semua saya masukkan di setiap maksudnya tidak semua secara lengkap Pak saya masukkan ke dalam kegiatan. Saya sesuaikan dengan tahapan apakah itu berkaitan atau tidak. Selanjutnya kegiatan ini juga saya kaitkan dengan visi misi Pemda yang berkaitan dengan visi yang terkait dengan misi kedua dan ketiga Pemda, yang kebetulan juga ternyata BPPD sendiri dipercayakan. Bagaimana ini Bu? Bisa lanjut Bu? Ya, silakan. Ya, silakan saja. Atau tunggu sebentar. Ibu Mega tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya, mohon izin Bapak Mentor, kita menunggu. Mungkin di ini mati lampu mungkin. Oke. Silakan lanjut. Mati lampu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Seandainya kondisi seperti tadi, saya ingin lagi mengakses, saya sebagai ingin menggunakan, meminta melihat pelaporan realisasi anggaran untuk TEPRA. Saya sementara dalam TEPRA untuk buka. Terus tiba-tiba mati lampu seperti tadi. Apa yang Anda lakukan? Jadi Pak, itu kan bagian dari pengguna. Saya kan hanya, maksudnya itu permasalahan yang terjadi di terjadi lampu di tempatmu. Jadi bagi saya Pak, sebelum ini harus di print juga sebenarnya secara fisiknya Pak, untuk menjadi cadangan ketika ada masalah seperti itu. Iya, berarti kan tidak semata-mata bahwa dalam proses mengoptimalisasi ini Anda menghilangkan semua yang namanya fisik itu, Anda mencoba untuk berwebinisasi, untuk mencoba untuk bahwa realisasi itu yang ini tidak diperlukan lagi. Dengan saya masuk di Bangda ini bahwa pelaporan realisasi alur berbasis web, Anda mencari literatur web, mencari web yang mudah, murah, dan segala macamnya. Tapi tiba-tiba mati lampu. Apakah Anda tidak peduli dengan yang fisik? Peduli toh? Oke. Terima kasih. Nanti atas penjelasannya yang jelas, saya sudah menangkap bahwa yang dioptimalisasikan di sini adalah metodenya. Ya, oke. Terima kasih. Itu saja Ibu Coach dengan Pak Mentor. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya berjalan terus pikiran saya, tapi karena mati-mati lampu. Oh iya, satu.
kenapa di persiapan rancangan aktualisasi dengan konsultasi dengan mentor, Anda tidak menggunakan nilai ASN yang berorientasi ke pelayanan? Apa rasanya? Atau tertinggal? Tertinggal, Padahal Pak. Ibu Kos ini sangat-sangat gigih untuk bagaimana akhlak itu betul-betul dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda bisa mengaktualisasikan di lapangan. Paling bisa, karena Ibu Kos bilang harus semua, kalau bisa semua. Kalau bisa tidak, kalau memang tidak bisa ya lakukan. Tapi ada intinya, jantungnya yang tidak boleh kau tinggalkan. Tangan boleh kau hilangkan, telinga boleh kau hilangkan, tapi kalau jantung kau hilangkan ya mati ini. Sedangkan berkonsultasi dengan mentor itu harus ada orientasi pelayanan. Atau tertinggal? Ya maaf Pak, tertinggal. Tertinggal, oke. Jadi saya kira Anda mau menyalahkan tukang ketik. Kalau Anda menyalahkan tukang ketik, saya tertinggal. Tapi kalau tertinggal, saya maafkan. Ibu mentor silakan. Ibu Kos silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak penguji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Megawati akan menerima hasil coret-coretan Bapak penguji ya untuk perbaikan. Juga terima kasih Bapak penguji sudah mengingatkan. Jadi Ibu Mega nanti ditambahkan deskripsi deskripsi gagasan supaya Bapak penguji dan orang-orang semua yang membaca itu akan paham di mana apa yang mau dirubah, metodenya kah atau apanya. Jadi gagasannya dideskripsikan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, siap, Bu. Itu nanti di atas tabel ya. Nanti kita bahas. Ingatkan saya. Kemudian untuk Bapak penguji, bagaimana Bapak penguji? Kita ganti peningkatan? Bagaimana? Nanti terserah. Kalau menurut Bapak? Kalau saya memang kalau saya pribadi memang penggunaan kata optimalisasi ini agak sedikit umum. Kalau saya, kalau kan Anda ini kan calon akan menjadi SN, jadi harus lebih tajam, supaya Anda bisa aktualisasikan di lapangan. Kalau optimalisasi, Bapak penguji, cocok tidak kalau begini? Rendahnya pelaporan realisasi anggaran, boleh ya? Masalahnya. 100 sehingga judulnya, sehingga judulnya cantik, isinya meningkatkan pelaporan begitu ya. Ya, yang dari tadi tidak bisa digunakan di mana saja, bisa digunakan di mana saja. Yang tadinya bisa hanya satu laporan, umpamanya 3 bulan saya minta, yang tadinya 1 bulan berapa hari, tapi kalau yang ada web, saya minta 3 bulan, hanya dalam waktu singkat. Bapak penguji, berarti rendahnya pengelolaan pelaporan, ya, pengelolaan pelaporannya, sehingga peningkatan, sehingga judulnya nanti atau gagasannya peningkatan pengelolaan pelaporan, boleh ya? Ganti dari judul ya, dari masalah ya, gantinya dari masalah. Rendahnya sampai pengelolaan dan seterusnya. Supaya kelompok kita ini terbaik, kelompok kita ini sebagai contoh. Untuk kelompok-kelompok lain. Karena saya dengan Ibu Niputu malu kalau abal-abal. Dan tadi saya sepakat dengan kata Bapak penguji. Tolong dikaji lagi, diperiksa lagi di dalam. Periksa lagi di dalam. Apakah kurang waktu internalisasi tentang berorientasi pelayanan sehingga dirimu melupakan orientasi pelayanan itu di saat konsultasi? Perlu enggak dirimu melakukan perbaikan, misalnya memahami bagaimana berkonsultasi dengan mentor, seperti apa? Kalau berorientasi pelayanan itu kan ramah, solusi. Kalau lupa berorientasi pelayanan berarti tidak ramah dong, seperti itu. Bisa ya? Juga tentang loyal, periksa. Loyal masuk enggak? Bisa saja, kalau dirimu merasa, loyal enggak masuk, itu terserah. Berarti belum mampu kita merasakan nilai bahwa pada saat saya bertemu dengan penguji yang agamanya Nasrani, bertemu dengan penguji yang beragama Hindu, biasanya kalau kita belum mengambil nilai-nilai sila bagaimana tidak mendiskriminasi ya atau memilih-milih, maka kadang kita pas ketemu yang bukan agama kita iya Pak penguji, iya Pak mentor, artinya tidak sepenuh hati. Maka coba diperiksa apakah loyal juga kena atau tidak. Seperti itu ya. Tapi kalau belum mampu merasakan itu enggak apa-apa, tidak salah. Nanti pada saat ujian, pada saat aktualisasi baru kita bisa rasakan.
oh ternyata waktu saya ketemu mentor, saya begini, iya Pak. Oh iya Pak. Oh berarti ada santun, sopan santun di situ, begitu ya. Atau pada saat saya ketemu dengan siapa, saya tidak menyinggung sukunya. Oh berarti saya sebenarnya sedang mengaktualisasikan nilai loyal terhadap bagaimana ideologi Pancasila, terus saya aktualisasikan. Demikian ya. Jadi silakan dikaji terus, kaji. Tapi betul tadi Ibu Megawati bilang, tapi bahasanya jangan tidak semua harus digunakan, bukan. Apa namanya, akan terus kami aktualisasikan untuk terus dibaca di dalam diri ya, seperti apa nilai-nilai itu bisa kami aktualisasikan. Demikian, Ibu Mega, terima kasih banyak atas presentasinya. Nanti kita bahas-bahas lagi. Tolong ingatkan saya ya untuk menjelaskan deskripsi gagasannya. Bapak penguji, terima kasih banyak sudah membuat hasil kerja dari kita ini bisa lebih keren ke depannya. Terima kasih Bapak Mentor, terima kasih sudah mendampingi adik kita Megawati, sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ibu evaluator andalan kita. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mentor dan juga Ibu Megawati. Saya persilakan untuk live dan saya akan persilakan kembali peserta yang berikutnya. Aman.